Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di ujung kampung, hidup seorang pemuda bernama Rian. Desa itu sudah lama terlupakan, jauh dari keramaian kota, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Konon, desa itu memiliki sejarah kelam yang membuat banyak orang enggan datang, apalagi tinggal. Rian, seorang pemuda yang baru saja lulus dari perguruan tinggi, merasa penasaran dengan cerita-cerita misterius tentang desa tersebut. Meskipun banyak yang memperingatkan, termasuk keluarganya, bahwa desa itu angker dan penuh dengan kisah horor, rasa penasaran Rian lebih besar daripada rasa takutnya. Suatu hari, Rian memutuskan untuk pergi ke desa itu. Ia mengendarai motor tua yang ia bawa dari kota. Pagi itu, udara sangat sejuk dan sunyi, hanya suara desiran angin yang terdengar di sepanjang perjalanan. Setelah beberapa jam perjalanan, Rian tiba di desa yang dimaksud. Begitu memasuki desa, ia langsung merasa ada yang aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada orang yang tampak di jalanan. Desa itu seolah mati, terkubur dalam kesunyian yang mencekam. Rian mencoba bertanya kepada beberapa orang yang ditemuinya di sekitar rumah-rumah tua yang tampak usang. Namun, setiap kali ia bertanya tentang sejarah desa atau mengapa desa itu begitu sepi, mereka hanya menunduk dan tidak menjawab. Bahkan ada yang terlihat ketakutan, seolah ia mengingatkan mereka pada sesuatu yang tidak ingin mereka ingat. Saat tengah hari, Rian berjalan menuju ujung desa, tempat yang disebut-sebut sebagai titik paling angker. Di sana, terdapat sebuah rumah tua yang sudah rusak parah. Rumah itu terlihat sangat berbeda dengan rumah-rumah lainnya, dengan pintu yang selalu tertutup rapat dan jendela yang terkadang bergetar meskipun tidak ada angin. Ia mendekat ke rumah itu, dan tiba-tiba, sebuah suara gemeretak terdengar dari dalam. Suara itu membuat Rian berhenti sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun rasa penasaran membuatnya terus melangkah. Tanpa disadari, ia sudah sampai di depan pintu rumah. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka perlahan, meskipun tidak ada orang di dalamnya. Rian, yang sudah terlanjur penasaran, memutuskan untuk masuk. Begitu ia melangkah ke dalam, udara di dalam rumah terasa dingin dan berat. Di ruang tamu yang gelap, Rian bisa melihat bayangan samar yang bergerak di sudut-sudut ruangan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dalam, menelusuri lorong sempit yang tampaknya tidak pernah disentuh cahaya matahari. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu yang tertutup rapat. Tanpa pikir panjang, ia mendorong pintu itu dengan tangan gemetar. Ketika pintu itu terbuka, ia terperanjat melihat apa yang ada di dalam. Sebuah altar besar dengan berbagai macam benda pusaka dan dupa yang masih menyala. Di atas altar itu, ada sebuah buku tebal yang tampak sangat kuno. Rian, yang merasa seperti dia berada dalam sebuah dunia lain, mendekat ke meja itu dan meraih buku tersebut. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Rian menoleh dan melihat seorang nenek tua dengan rambut panjang dan kusut berdiri di ambang pintu. Wajah nenek itu tampak sangat pucat, matanya tampak kosong, seolah tak ada kehidupan di dalamnya. "Ada apa, Nak?" Suara nenek itu terdengar serak, seperti sudah lama tidak digunakan. Rian terdiam, hanya bisa menatap nenek itu dengan rasa takut yang semakin membuncah. "Kenapa desa ini begitu sepi?" tanyanya dengan suara tercekat. Nenek itu mulai berjalan mendekat, setiap langkahnya membuat lantai rumah berderit. "Desa ini pernah hidup, Nak," kata nenek itu, "namun ada sesuatu yang terjadi di sini. Sesuatu yang tak bisa kamu bayangkan. Sesuatu yang harus dibayar dengan jiwa." Rian semakin takut, namun ia tak bisa mundur begitu saja. "Apa yang harus saya lakukan? Kenapa saya merasakan ada yang aneh di sini?" Nenek itu berhenti di depan Rian dan menatapnya dengan tajam. "Kamu tak bisa keluar dari sini, Nak," katanya pelan. "Kamu sudah terjebak." Tiba-tiba, suasana berubah menjadi gelap, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar Rian. Suara bisikan, teriakan, dan langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya seolah menghantui setiap sudut ruangan. Rian merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Kemudian, dari sudut matanya,
Rian melihat bayangan putih melayang. Itu adalah sosok seorang perempuan muda, dengan rambut panjang terurai, dan gaun putih yang tampak compang-camping. Wajahnya tampak seperti wajah seorang yang sudah mati, namun matanya menatap Rian dengan penuh amarah. "Saya sudah mengingatkanmu, Nak." Suara nenek itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih menakutkan. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa membayar harga yang mahal." Dalam sekejap, Rian merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Badannya tidak bisa bergerak, dan ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Ketika ia sadar kembali, ia sudah berada di luar rumah itu. Namun, tidak ada satu orang pun di sekitar desa. Semua rumah tampak kosong, dan langit di atasnya mulai gelap. Rian merasa dunia di sekitarnya seolah berubah menjadi suram. Ia pun segera berbalik dan mencoba untuk keluar dari desa itu. Namun, semakin ia berjalan, semakin desa itu terasa semakin jauh. Seakan tidak ada jalan keluar. Akhirnya, Rian sampai di jalan yang sama yang ia lewati saat pertama kali datang. Namun, saat ia menoleh ke belakang, ia melihat bahwa desa itu sudah tidak ada lagi. Semua yang ada hanyalah hutan lebat, seolah desa itu tidak pernah ada. Rian, yang sekarang tidak tahu harus kemana, merasa ketakutan yang luar biasa. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan menggerogoti hatinya. Desa itu memang ada, namun entah di dimensi mana. Sebuah desa yang terperangkap dalam waktu, dan siapapun yang mencoba masuk, takkan pernah bisa keluar. Rian berjalan terbata-bata, tak tahu harus berbuat apa. Desanya yang hilang, atau lebih tepatnya, desa yang tak pernah ada di dunia nyata lagi, membuatnya merasa terperangkap dalam suatu mimpi buruk yang tak berujung. Wajah-wajah orang-orang yang ia temui sebelumnya mulai terbayang-bayang di benaknya, tetapi mereka tidak tampak seperti manusia biasa. Ada sesuatu yang salah dengan mereka, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Semakin ia melangkah, semakin gelap suasana di sekitarnya. Langit yang semula cerah berubah menjadi kelam, disertai dengan angin kencang yang datang entah dari mana. Daun-daun pohon di sekitar jalan seakan bergerak sendiri, membentuk pola yang aneh. Rian merasa ada yang mengamatinya, tapi ketika menoleh, tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan dan kesunyian yang mengelilinginya. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu ia harus pergi dari sini, tapi jalan keluar sepertinya tak ada. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sepanjang jalan yang ia tempuh. Rian pun mulai merasakan rasa takut yang semakin besar, seperti ada sesuatu yang mendekat, mengintai dari kegelapan. Saat ia berjalan semakin jauh, suara aneh kembali terdengar, suara langkah kaki yang seolah mengikuti setiap gerakannya. Rian berhenti, mencoba mendengarkan suara itu dengan lebih seksama. Ia yakin suara itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Dengan hati-hati, ia menoleh ke belakang, namun tak ada apa-apa selain kegelapan yang melingkupi. Kemudian, tiba-tiba sebuah suara halus berbisik di telinganya, "Kamu tak bisa pergi, Nak." Rian terlonjak kaget dan menoleh cepat, namun tak ada sosok apapun di sekelilingnya. Hanya hutan lebat dan kabut tipis yang muncul dari tanah. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih dalam. "Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu sudah terjebak." Rian berlari tanpa arah, hanya berusaha untuk menjauh dari suara itu, tapi langkah kakinya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam. Di tengah ketakutannya, ia teringat pada buku tua yang ia temukan di rumah keramat itu. Apa hubungannya dengan semua ini? Mengapa ia merasa ada yang tidak beres dengan buku tersebut? Tanpa pikir panjang, ia kembali berlari menuju rumah tua itu. Begitu sampai di depan rumah, ia terhenti sejenak, merasakan udara yang semakin dingin dan berat. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seperti menunggu kedatangannya. Ia masuk dengan langkah hati-hati, dan kali ini, tidak ada suara aneh. Semua terasa sangat sunyi, bahkan lebih mencekam dari sebelumnya. Begitu sampai di dalam, Rian segera mencari buku yang tadi ia temukan di atas altar. Ia merasa buku itu adalah kunci untuk memahami semua yang terjadi. Begitu membuka halaman pertama, tulisan-tulisan kuno yang tak ia mengerti muncul di depan matanya. Tiba-tiba, tangan Rian terasa sangat dingin, dan seolah buku itu menyerap energi darinya. Namun, saat ia membalik halaman lebih lanjut,
Sebuah gambar mengerikan muncul di halaman berikutnya. Gambar seorang wanita dengan wajah pucat, matanya kosong, tubuhnya terikat oleh rantai yang tampaknya terbuat dari bayangan gelap. Di bawah gambar itu tertulis, "Yang terikat, takkan pernah bebas." Rian merasa mual melihat gambar itu, tetapi matanya tidak bisa lepas. Seolah ada kekuatan yang menguasai dirinya. Ia teringat pada cerita nenek tadi. Wanita dalam gambar itu mungkin adalah sosok yang mengikutinya. Ia mulai menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang terperangkap di desa itu, tetapi ada banyak jiwa yang hilang di sini, yang terikat oleh kekuatan gelap. Lalu, suara wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Kamu tak akan bisa keluar, nak. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Ikutlah bersama kami." Rian terjatuh, tubuhnya terasa lemas. Tiba-tiba, bayangan gelap mulai memenuhi ruangan, bergerak seperti kabut pekat. Dalam kegelapan itu, ia melihat berbagai wajah yang mengenakan ekspresi ketakutan, wajah-wajah orang yang sudah lama hilang. Mereka merentangkan tangan, mencoba menariknya. Dengan sekuat tenaga, Rian mencoba untuk bangkit, memejamkan mata, dan berteriak, "Aku tidak akan tinggal di sini. Aku harus keluar." Tapi, saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya kembali di tengah jalan, di tempat yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Jalanan itu terasa lebih gelap, lebih suram. Bahkan, di kejauhan, ia melihat sebuah sosok berdiri menunggunya. Wanita yang sama, dengan gaun putih compang-camping, rambut panjang yang kusut, berdiri di tengah jalan, memandangnya dengan mata kosong. Perlahan, ia mulai berjalan mendekat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkahnya begitu pelan, namun setiap langkahnya membuat Rian semakin merasa terperangkap. Ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti membeku di tempatnya. Wanita itu tiba di hadapannya, dan dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ia berbisik, "Waktumu telah tiba." Rian merasakan ada sesuatu yang mencengkeram hatinya, tubuhnya mulai terasa sangat ringan. Ia merasa seperti jatuh ke dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Semua suara di sekitarnya menjadi samar, seolah ia berada di dunia yang berbeda. Saat ia mulai menyerah, tiba-tiba ia teringat pada kata-kata nenek yang ia temui di rumah tua itu. "Desa ini ada harganya. Kamu harus membayar." Rian terbangun dengan keras, mendapati dirinya terjatuh di jalanan desa yang kini sudah menghilang. Semua terasa kosong dan hampa. Ia tidak bisa merasakan apapun. Apa yang baru saja terjadi? Apakah semua itu hanya mimpi? Namun, saat ia melihat ke belakang, ia tahu, sesuatu yang gelap dan tak terungkap telah mengikutinya. Desa itu sudah hilang. Dan Rian tak pernah benar-benar keluar dari sana.